Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Putri Ananda, NIM 2521056 dari petik 5B. Di sini saya akan menjelaskan 4 cara instalasi dan konfigurasi server pada Debian. Yang pertama yaitu ada setting IP static pada Debian. Yang kedua, konfigurasi DHCP server pada Debian. Yang ketiga, konfigurasi dan instalasi FTP pada Debian. Yang keempat yaitu konfigurasi dan instalasi DNS pada Debian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah administrasi server. Yang pertama yaitu konfigurasi IP address. Silahkan login dengan akun root, cek IP address. Dari perintahnya, maka nama interface adalah npost 3 dengan IP address yang didapat otomatis dari sistem yaitu 10.0.2.15. IP address tersebut akan kita ganti secara manual. Membuka file konfigurasi IP address. Setelah selesai, silahkan simpan dengan Ctrl+O, lalu Enter. Untuk keluar, silahkan gunakan Ctrl+X. Restart layanan networking. Ubah pengaturan adapter di virtual machine menjadi adapter terbrg. Ubah pengaturan IP address di host atau Windows sesuaikan dengan hasil perhitungan FLSM, gunakan yang satu subnet. Silahkan uji konektivitas dari host atau Windows. Yang kedua yaitu konfigurasi DHCP pada Debian. Login ke Debian dengan menggunakan user root. Setelah login dengan menggunakan user root, kita akan mengkonfigurasi IP untuk server Debiannya. Ketikkan perintah nano/etc/network/interface. Untuk masuk ke konfigurasi IP-nya, kemudian tulis konfigurasinya seperti gambar yang telah tertera di layar komputer. Jika sudah keluar konfigurasi Debian, menekan tombol Ctrl+O untuk menyimpan dan Ctrl+X untuk keluar konfigurasi. Kemudian restart network-nya dengan perintah /etc/init d/networking restart, kemudian cek IP-nya dengan perintah IPA. Setelah itu, masukkan DVD 2 ke PC Debian. Kemudian, ketikkan perintah apt cdrum add. Setelah DVD berhasil dimasukkan, kemudian tekan Enter. Selanjutnya, update dengan perintah apt-get update. Selanjutnya, install DHCP server dengan perintah apt-get install isc dhcp server atau apt-install isc dhcp server. Jika ada pertanyaan Y atau N, tekan huruf Y di keyboard kemudian Enter. Tunggu sejenak dan sampai proses instalasi selesai. Untuk memasukkan DHCP, sudah terinstall atau belum, kita masukkan perintah apt-install isc dhcp server. Jika berhasil, maka akan ada tulisan null upgrade, null newly installed, null to remove, and null not upgrade. Setelah selesai menginstal DHCP servernya, sekarang kita masuk ke konfigurasi DHCP servernya. Untuk masuk ke konfigurasi DHCP servernya, kita ketikkan perintah nano/etc/dhcp/dhcp.conf/konfigurasi. Lalu untuk contoh gambarnya seperti yang telah tertera di layar komputer. Kemudian kita akan mengubah konfigurasinya seperti contoh
gambar yang tertera di layar yang diberi kotak merah baris 50 sampai 58. Jangan lupa hapus tanda pagarnya. Kemudian setelah selesai dikonfigurasi, kita simpan konfigurasinya dengan tombol Ctrl tambah O dan keluar konfigurasi dengan tombol Ctrl tambah X. Kemudian kita konfigurasi interface pada nano/etc/default/isc/dhcp server. Kemudian pada interface 4 kita isikan dengan interface yang ada di server Debian. Karena di server Debian saya interface-nya INP0S3, jadi saya masukkan INP0S3. Jika sudah keluar konfigurasi dan restart DHCP-nya, dengan perintah /etc/init d/isc dhcp server restart. Jika ada tulisan OK, berarti konfigurasinya berhasil. Tapi jika valid, coba cek lagi pada konfigurasi IP atau konfigurasi DHCP-nya. Untuk merestart DHCP server bisa juga dengan perintah systemctl restart isc dhcp server service. Cek status service DHCP server dan pastikan service berjalan dengan baik dengan perintah systemctl status isc dhcp server service. Jika sudah berjalan dengan baik seperti pada gambar yang telah tertera di komputer, silahkan tekan Ctrl tambah C untuk keluar dari status DHCP server itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ke proses pengujian DHCP server. Sebelum melakukan pengujian, kita buka Test Manager terlebih dahulu pada klien Windows dengan cara ketik Test Manager di bagian bawah pencarian Windows. Setelah terbuka, cari VirtualBox DHCP server di bagian proses. Setelah ketemu, batalkan prosesnya dengan cara klik kanan lalu pilih End Test. Sebagai contoh di layar komputer saya. Kemudian jika sudah, tutup jendela Test Manager. Lalu kita masuk ke Network and Sharing Center pada klien Windows. Di situ klik pada bagian Change Adapter Setting, kemudian kita klik yang VirtualBox Host Only Adapter. Kemudian kita ubah konfigurasi IP-nya menjadi seperti gambar di bawah ini. Jika sudah, klik OK. Lalu tutup semua jendela konfigurasinya. Setelah selesai konfigurasinya, ulang IP-nya menjadi request IP otomatis dari DHCP server atau menerima IP langsung dari DHCP server. Kemudian kita disable network adapter di VirtualBox tadi. Setelah disable, lalu kita enable lagi. Tunggu sejenak, biarkan klien Windows meminta IP otomatis dari server DHCP-nya. Jika sudah mendapatkan IP otomatis, maka detail konfigurasi IP kliennya akan menjadi seperti gambar di bawah ini yang terdapat di layar komputer. Jika hasilnya seperti yang tertera di layar komputer, berarti server DHCP server yang kita buat tadi telah selesai dan berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu konfigurasi FTP server Debian. Silahkan login sebagai user root. Seperti sejak awal kita membuat mesin virtual di VirtualBox, pada mesin virtual kita membuat dua interface yaitu adapter dan adapter 2. Jika sudah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada Linux Debian. Caranya nano/etc/network/interface. Lalu ketikkan konfigurasi IP address seperti yang tertera di layar komputer. Jika sudah, silahkan di-save dengan cara Ctrl tambah X lalu Y lalu Enter. Jika sudah, lakukan restart pada konfigurasi yang sudah kita buat tadi.
dengan cara /etc/init/d/networking restart. Berikut ini adalah mengecek konfigurasi IP address yang sudah kita buat dengan mengetikkan perintah ifconfig. Pastikan sudah melakukan konfigurasi DNS server dan DHCP server seperti video sebelumnya. Pastikan DHCP server sudah didapatkan di client. Kita dapat mengecek di client menggunakan cmd dengan perintah inconfig. Berikutnya kita akan menginstal FTP server dengan perintah apt get install prof/pd. Berikutnya kita akan mengkonfigurasikan FTP dengan perintah nano/etc/prof/pd/prof/pd-config. Silakan konfigurasi di paling bawah file prof/pd-config. Jika sudah, jangan lupa untuk di-save Ctrl+X+Y, enter. Setelah itu, tambahkan user. Di sini saya ingin menambahkan user guru dengan perintah add user guru. Jika sudah, lakukan restart konfigurasi menggunakan perintah /etc/initd/prof/pd restart. Tahap berikutnya adalah melakukan testing pada client dengan cara ketikkan pada browser seperti yang telah saya masukkan di tahap berikutnya adalah melakukan testing pada klien dengan cara ketikkan pada browser ftp/ftp smk negeri 1 net atau ftp/192.198.10.1. Karena isi dari FTP masih kosong, kita akan membuat folder dan membuat file dengan perintah berikut ini, seperti yang telah tertera di layar komputer. Berikutnya adalah merefresh pada browser. Jika teman-teman ingin mengakses FTP tanpa login, maka dapat menambah perintah seperti di layar komputer. Di sini saya mencoba untuk login atau akses menggunakan FileZilla. Yang keempat yaitu konfigurasi DNS server. Langkah pertama yaitu pastikan install Debian-nya dulu. Untuk cara install Debian pasti teman-teman sudah bisa dan menguasainya. Setelah install Debian-nya, sekarang kita masuk menu pengaturan dari Debian-nya. Caranya klik setting atau pengaturan, kemudian cari menu network. Hasilnya akan seperti yang tertera di layar komputer. Setelah dua langkah awal tadi selesai, selanjutnya kita buka saja Debian yang sudah kita install tadi. Langsung saja gunakan user root dan juga password root kalian agar lebih cepat. Langkah selanjutnya adalah melakukan setting IP address untuk Debian kita dengan cara nano/etc/network/interface atau seperti yang telah tertera di layar komputer. Isikan IP address-nya sesuai keinginan kalian, lalu sering menggunakan 10.10.10.1 atau 24 karena mudah diingat, dan jangan lupa berikan pagar pada beberapa kata seperti gambar yang tertera di layar komputer. Kalau sudah, tekan Ctrl+X kemudian Y untuk save. IP telah dikonfigurasi, kemudian kita restart networknya dengan perintah /etc/initd/network restart. Kita cek IP address kita seperti yang kita inputkan atau tidak dengan perintah apa atau ifconfig. Setelah setting IP address, waktunya kita install alat-alat untuk konfigurasi Debian-nya dengan perintah apt install bin DNS sulitis y seperti yang telah tertera di layar komputer. Selanjutnya kita edit file named kon lokal yang berada di /etc atau /bin atau bisa dengan perintah seperti yang telah tertera di layar komputer.
tambahkan zone atau untuk DNS kita di dalamnya seperti gambar yang telah tertera di layar komputer. Jangan lupa untuk save. Langkah selanjutnya kita copy db.127 dan db titik lokal yang berada di /etc/bin ke db forward dan db reverse di /for dan cache atau bin. Setelah melakukan seperti di layar komputer. Setelah melakukan copy masing-masing file, sekarang kita edit masing-masing filenya. Seperti yang telah tertera di layar komputer, untuk save yaitu Ctrl+X. Setelah langkah-langkah di layar komputer yang telah saya bagikan, lakukan selanjutnya adalah mengedit file names.conf.obtains dengan perintah yang telah tertera di layar komputer. Langkah terakhir yaitu restart bin dengan perintah /etc/intd/bin restart. Untuk melihat apakah sudah berhasil konfigurasi kita tadi, kita bisa melakukan pengecekan dengan perintah nslookup. Masukkan IP Debian, masukkan nama Debian. Jika hasilnya seperti itu, bisa dibilang hasil konfigurasi kita tadi berjalan dengan lancar, tanpa kendala. Baiklah teman-teman, cukup sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai instalasi dan konfigurasi server pada Debian. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video, mohon dimaafkan. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.